Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Isnaini Susanto. Saya motivator dari Bimba Unit Gajah. Hari ini saya akan menjawab tugas video yang keempat, yaitu pertanyaan yang pertama, bagaimana hubungan antara visi, misi, dan tujuan Bimba AIOEO. Visi Bimba AIOEO adalah membangun generasi pembelajar mandiri sepanjang hayat. Artinya, Bimba ingin mewujudkan generasi yang mencintai ilmu pengetahuan, memiliki semangat untuk terus belajar, mampu memperbaiki diri tanpa bergantung pada orang lain, serta memiliki kesadaran spiritual untuk bergantung hanya kepada Tuhan terus-menerus sepanjang hidupnya hingga akhir hayat. Lalu untuk misi Bimba AIOEO, misi merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai visi. Adapun misi Bimba AIOEO yaitu yang pertama, mensosialisasikan kata Bimba. Kata Bimba bukan hanya sekedar nama, tetapi mengandung filosofi mendalam. Kata Bimba ini lahir akan kesadaran akan tujuan utama hidup manusia, yaitu mewujudkan kebahagiaan sejati. Lalu yang kedua, mensosialisasikan pentingnya menumbuh kembangkan minat baca dan minat belajar anak sejak usia dini. Karena minat baca dan minat belajar adalah fondasi penting dalam perkembangan anak. Proses ini dilakukan dengan metode fun learning, sehingga anak belajar tanpa adanya paksaan. Peran orang tua dan lingkungan di sekitar pun sangat penting sebagai humas untuk mengenalkan dan menyebarkan konsep Bimba. Lalu yang ketiga yaitu membimbakan. Membimbakan adalah inti dari misi Bimba, yaitu proses membimbing karakter minat belajar anak. Tujuan dari proses membimbakan adalah untuk mengembangkan karakter pembelajar mandiri sepanjang hayat dalam diri anak. Proses membimbakan perlu disosialisasikan karena dengan membimbing minat belajar akan berdampak pada kemampuan. Anak diarahkan dan dibimbing dengan konsep bermain sambil belajar, di mana tanpa disadari anak, setiap kegiatan bermain yang dilakukan ada unsur pembelajaran di dalamnya. Lalu untuk tujuan Bimba AIOEO yang ada dua. Yang pertama, tujuan utama. Tujuan utama adalah seluruh keluarga besar Bimba mencapai kebahagiaan sejati bersama-sama. Lalu yang kedua ada tujuan khusus, yaitu menumbuh kembangkan minat baca dan minat belajar anak secara intrinsik. Lalu pertanyaan yang kedua, apa yang melatar belakangi lahirnya Bimba AIOEO? Jadi, yang melatar belakangi lahirnya Bimba AIOEO yang pertama adalah mitos belajar adalah beban. Banyak anak usia pelajar bahkan orang dewasa yang tidak suka belajar karena metode Bimba dan metode mengajarkan itu sangat berbeda. Karena membimbakan adalah menumbuhkan minat, bukan berorientasi pada hasil. Lalu yang kedua, dampak negatif globalisasi media elektronik. Kemajuan teknologi di era globalisasi ini kan sangat pesat. Sekarang itu lagi viral-viralnya gadget, anak-anak lebih dekat kepada gadget. Jadi membimbakan itu bisa mematahkan statement itu, karena dengan membimbakan, dengan metode yang ada di Bimba, anak-anak jadi berpikir, oh ternyata belajar itu menyenangkan gitu. Lalu yang ketiga, rendahnya minat baca dan minat belajar di Indonesia. Lalu masa golden age dan critical period adalah usia dini adalah masa yang sangat penting bagi perkembangan anak. Inilah yang disebut dengan golden age, yaitu masa di mana otak anak berkembang sangat pesat dan menyerap segalanya dengan lebih baik. Lalu yang terakhir ada biaya pendidikan formal yang relatif mahal. Jadi kondisi lain yang menjadi perhatian adalah tingginya biaya pendidikan. Banyak orang tua yang kesulitan untuk menyekolahkan anaknya, tetapi di Bimba ini bisa menjadi solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut. Lalu untuk pertanyaan yang keempat yaitu jelaskan keistimewaan Bimba AIOEO. Jadi keistimewaan Bimba AIOEO adalah dari kata Bimba tersendiri. Bimba memiliki makna yang istimewa, yaitu setiap hurufnya mewakili filosofi pendidikan yang berfokus pada perkembangan minat belajar anak sejak dini. Huruf M yang berwarna merah menunjukkan bahwa minat belajar adalah inti dari proses Bimba. Lalu yang kedua ada garansi BCA 372 bebas. Definisi garansi BCA 372 bebas yaitu
Garansi bisa baca kata sederhana mulai usia 3 tahun, 0 bulan selama 72 kali pertemuan, bebas meskipun tanpa harus dibantu orang tua di rumah. Lalu, hal yang digaransikan, garansi ini memberikan jaminan atas uang yang dibayarkan terhadap kemampuan membaca anak yang tercatat dalam surat garansi. Lalu syarat dan kriteria berlakunya surat garansi BCA 372 bebas yaitu usia anak minimal 3 tahun 0 bulan. Lalu tidak termasuk anak yang berkebutuhan khusus. Lalu dapat duduk tenang selama minimal 10 menit dalam kegiatan bermain sambil belajar. Lalu yang keempat, dapat berinteraksi dua arah antara anak dan motivator. Lalu yang kelima, memahami gambar sederhana yang ditanyakan oleh motivator. Lalu pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah Anda sudah menerapkan visi, misi, dan tujuan dari Bimba AIOEO? Jawabannya yaitu sudah, karena visi dari Bimba AIOEO adalah menjadi pembelajar yang mandiri sepanjang hayat. Karena sebagai relawan, kita harus menjadi pembelajar yang mandiri sepanjang hayat karena agar tercapai tujuan hidupnya yaitu bahagia sejati. Lalu dalam misinya saya sudah membimbakan anak-anak selama 1 bulan dengan metode fun learning, small step system, dan individual system. Lalu pertanyaan yang terakhir, sudahkah Anda merasakan manfaat Bimba? Berikan contoh yang konkret. Jadi sebagai relawan pembelajar Bimba, saya sudah merasakan manfaatnya yaitu karena saya telah menjalankan misi membimbakan. Lalu manfaatnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, spiritual quotient atau SQ, yaitu tumbuh menjadi pribadi yang bermanfaat bagi sesama, meningkatkan rasa syukur, serta penanaman modal akhirat melalui niat dan berbuat baik. Lalu yang kedua ada intelligent quotient atau IQ, yaitu dengan adanya metode individual system, maka saya sebagai motivator akan belajar untuk mengenal karakter anak sehingga memacu meningkatnya kreativitas, inovatif, dan keterampilan. Lalu ada emotional quotient atau EQ, yaitu melatih kecerdasan emosi hingga menjadi pribadi yang lebih sabar dan menyenangkan bagi murid dan anak, suami, keluarga, bahkan menjadi awet muda dan lebih semangat dan ceria dalam menjalani hari-hari. Terima kasih, sekian video tugas keempat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.